Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang Asmaul Husna. Hari ini Asmaul Husna yang ke-83. 83 yaitu Ar-Rauf. Ar-Rauf. Ar-Rauf itu berasal dari kata ra'afa yar'afu ra'fah. Ra'apa ya'rafu yar'af, saya ulangi, ra'apa yar'afu ya, ra'fatan, yang artinya belas kasih. Belas kasih, maka ar-ra'uf itu artinya Allah Tuhan yang maha kasih sayang. Allah yang maha kasih sayang. Di dalam Al-Quran itu ada 11 kali kata ar-ra'uf disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 diantaranya itu menunjukkan nama Allah. 10. Dan yang menarik bapak-bapak, ibu-ibu, 1 itu ternyata nama Nabi Muhammad SAW. Jadi ada di samping ar-ra'uf nama Allah, ada sifat Nabi yang juga dicantumkan Allah dengan nama ar-ra'uf. Nabi itu sebagai ar-ra'uf. Ada kata lain yang sudah kita bicarakan, di samping ar-ra'uf itu ada rahmah. Rahmah juga artinya kasih sayang. Jadi ar-ra'uf, ra'fah, ra'fah lah. Pakai hamzah bukan pakai ain. Ra'fah. Ra'fah itu kasih sayang atau menaruh belas kasih. Rahmat juga kasih sayang. Tapi kenapa ada 2? Ada rahmat, ada ra'fah, ada rahman, ada ra'uf. Ternyata setelah para ahli bahasa itu mendalami atau mempelajari lebih jauh tentang pengertian 2 kata ini, sama dalam pengertian kasih sayang, beda dalam penekanannya. Yang jadi bedanya, kalau ar-ra'uf itu cinta kasih sayangnya atau rahmatnya Allah tuh lebih besar dibanding rahmah. Nah, ternyata ra'uf itu lebih daripada rahman. Ada ra'fah, ada rahmah. Mana yang lebih tinggi? Ternyata lebih tinggi dan lebih dalam ar-ra'uf atau ra'fah. Ar-ra'uf juga rahmah, tapi rahmanya lebih besar, lebih dalam daripada rahmah. Kenapa jadi lebih besar? Dikatakan karena ar-ra'uf itu menggambarkan anugerah Allah yang sepenuhnya menyenangkan. Jadi kalau Allah memberikan ra'fah kepada umat manusia, tidak ada penderitaan apa-apa. Semuanya membuat yang nyaman-nyaman. Itu ra'fah. Sedangkan rahmat itu juga memberikan kesenangan dan kenyamanan, tapi bisa didahului dengan hal-hal yang menyedihkan. Itu bedanya. Tuhan memberikan rahmat, sebelumnya itu kita sakit benar. Tuhan beri rahmat. Itu rahmat namanya. Tapi didahului kadang-kadang oleh hal-hal yang tidak nyaman. Dicatatkan jalan Allah keluar jadi nyaman. Nah itu rahmat. Tapi kalau ra'fah, ra'uf, itu tidak ada didahului oleh yang tidak baik, yang tidak nyaman. Nyaman berkepanjangan. Nah itu. Makanya dikatakan kenapa ra'uf dibanding rahman itu lebih dalam, lebih luas, lebih besar daripada rahman ya, atau rahmat. Kalau rahmat bisa jadi awalnya menyakitkan, kemudian baru menyenangkan. Pemulaan kan tapi nyaman, diberi rahmat oleh Tuhan jadi nyaman. Nah itu. Kalau ra'fah tidak ada yang menyakitkan sebelumnya. Ada juga yang
mengartikannya macam ini baiklah. Ra'fah atau ra'ub itu anugerah Tuhan kepada hambanya melebihi dari keperluannya. Ibarat kita itu perlu 2, Allah beri 3, 4. Itu ra'fah tuh. Allah memberikan kepada hambanya lebih dari yang dia perlukan. Sedangkan rahmah itu Allah memberikan sesuai dengan keperluannya. Lain juga nih. Kita perlu 2 buting, Tuhan beri 2, rahmat. Kita perlu 2 buting, Tuhan beri 4, ra'fah. Nah itu, jadi lebih tinggi anunya tuh. Nah. Cuma ada lagi yang menggarisbawahi ra'fah itu didapat oleh orang yang kontak dengan Tuhan. Jadi kalau ra'fah itu, ra'ub itu adalah orang yang suka berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah lewat sembahyang, lewat zikir, lewat macam-macam tuh. Sedangkan rahmat ini meliputi seluruh alam semesta. Siapakah? Bahkan termasuk orang kafir dikasih rahmat juga oleh Tuhan selama dia hidup di dunia. Ini berarti orang ra'fah yang dapat ra'fah atau ra'ub dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak didapat oleh orang yang durhaka pada Tuhan. Makanya tidak ada penderitaan kalau ra'fah. Ya, jadi ra'fah, rahmah lah atau rahmat. Rahmat diberikan oleh Allah secara umum kepada semua makhluk. Nah mungkin kita nyaman memahaminya lah. Ra'fah diberikan khusus hanya orang-orang yang kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin rajin orang beribadat, semakin ra'fahnya makin banyak diturunkan. Ada beberapa ayat Al-Quran tadi disebutkan yang menyebut secara khusus kata ar-ra'uf, jumlahnya tadi ada 11. 10 yang menunjukkan sifat atau nama Allah, 1 menunjukkan sifat Rasulullah. Di antara ayat-ayat tersebut adalah surah Al-Baqarah ayat 207. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia itu ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah. Yasri nafsahu, menjual, ya situ menjual asa, di sini mengorbankan diri untuk mendapatkan keridaan Allah. Jadi ada aja manusia itu Pak yang rela 100% menyerahkan dirinya pada Tuhan, pengabdian, mengorbankan dirinya ada. Yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah, karena mengharapkan ridha Allah. Nah di sini ada kalimat wallahu raufum bil ibad. Allah maha kasih sayang kepada hambanya. Rauf bil ibad. Jadi orang yang sepenuhnya hidup ingin mencari keridhaan Allah itu akan diberikan ra'fah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu raufum bil ibad. Tapi hubungannya ujung ayat ini dengan man mayyasri nafsahu, orang yang menjual. Itu bahasa kasarnya menjual, tapi bahasa terjemahan yang halusnya itu mengorbankan dirinya untuk mendapatkan mardatillah, ibtigha'a mardatillah. Jadi kalau yang misalnya menyerahkan sepenuhnya tawakul boleh, tawakal boleh, nyametnya boleh aja, terserah aja, tawakul atau tawakal, bahasa kita tawakal lah, kalau bahasa Arabnya tawakul, tawakkala ya tawakkalu tawakkulan, nah gitu. Menyerahkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah orang itu akan dapat raufnya Allah, ra'fahnya Allah. Dan Allah sudah menjanjikan barang siapa bertawakalnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada yang bersangkutan. Nah ini kadang-kadang ada semacam bukan benturan, tapi
perbedaan paham. Perbedaan paham. Ada yang berpendapat orang tidak akan mendapatkan sesuatu kalau tidak bekerja keras. Ada berpendapat orang tidak perlu terlalu keras habis-habisan bekerja, yang terpenting itu menyerahkan putusan kepada Tuhan, tawakal. Tapi tawakal jangan diterima karena begawi juga, cuma kada terlalu orang siang malam gitu. Kada berhemat benar. Ada yang berpendapat macam itu, ya terserah aja lah kita mau empat yang mana. Tapi yang pasti dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, pekerjaan kita tidak memberi bekas, itu dulu. Hanya Allah yang memberikan bekas. Beda lawan Mu'tazilah lah. Kalau Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah itu kita nama gawe, Tuhan ada mempercampur tangan. Siapa yang berjalan, siapa yang duduk, siapa bekerja, siapa yang berusaha, semua manusia. Itu Mu'tazilah. Pahamnya itu. Makanya bila orang mengatakan ikan bila anak sukses, pegawai berhemat pasti dapat, itu Mu'tazilah orang tuh. Kalimat itu kalimat Mu'tazilah. Kalau orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah berusaha ikan dengan keras, Allah meridaikan, insya Allah ikan berhasil. Nah itu orang-orang Ahlussunnah kayak itu. Karena yang menentukan bukan manusia. Beda lawan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu pahamnya Allah tidak campur tangan lagi kepada orang yang sudah diciptakannya. Contoh yang paling umum itu biasanya orang pembuat jam tangan, jarlah. Setelah dibuat oleh pembuat jam tangan itu, pabriknya kayak itu, nah sudah keluar, terserah pakai kayak pakainya kan tahu lagi. Pian pakai jam tangan tuh nah ampun pabriknya kan tahu lagi. Bergerak dengan sendirinya, dibawa kemana silakan. Ahlussunnah wal Jamaah tidak, selalu ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada lagi paham yang sebaliknya lah. Paham sebaliknya itu paham Jabariyah ngarannya. Kalau Jabariyah itu sama sekali kadeda kekuatan manusia istita'ahnya kadeda sama sekali. Semuaan Tuhan. Manusia sama sekali tidak memiliki kekuatan. Nah itu orang Jabariyah itu. Kalau yang tadi orang Mu'tazilah itu dasarnya Qadariyah. Jadi ada Qadariyah, ada Jabariyah. Ya maaf kisah-kisah sedikit saja supaya setidak-tidaknya jangan terjebak kepada ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat yang justru membawa kepada Qadariyah atau kepada Jabariyah. Karena dua-duanya itu tidak sesuai dengan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. 100% serahkan pada Tuhan bagus, tapi ketika mengatakan tidak ada daya dan upaya sama sekali, itu hati-hati bisa terjebak kepada paham Jabariyah. Sarah Tuhan ya aku jadi apakah itu Jabariyah. Ahlussunnah wal Jamaah berusaha dulu, berdoa baru hasilnya serahkan kepada Allah. Jadi ada upayanya. Makanya Jabariyah itu kadang-kadang terjebak kepada paham yang ekstrim sampai mereka kemudian ada perlu sembahyangan lagi. Salah Tuhan ya, sembahyang nggak ada kalau Tuhan masukkan ke surga biar sembahyang berhemat tetap akan neraka. Nah itu tuh orang Jabariyah tuh kayak itu aja. Jadi paham tauhid kadang-kadang masuk ke paham tasawuf. Ini orang belajar tasawuf tuh nih, tauhid tasawuf masuk situ. Lalu jadi ilmu sabuku jadinya. Nah jadi kita kembali sini lah. Orang yang mengorbankan dirinya berarti berjuang nih. Mayasri nafsahu, untuk apa dia berjuang? Untuk apa dia menjual? Ini kalau bahasa aslinya yasri itu menjual. Ibtigha amardatillah, mengharapkan keridhaan Allah. Maka Allah menyambung kalimat dalam ayat ini, wallahu raufum bil ibad. Bil ibad, Allah itu memberikan cinta dan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Jadi berarti orang yang mendekatkan diri kepada Allah akan dapat ra'fah. Kalau rahmat dapat terus Pak. Kita ini paling banyak rahmat, kalau semoga dapat rahmat Allah. Jarang ra'fah nih, jarang dipakai. Padahal yang lebih tinggi itu adalah ra'fatan. Ada Rahman, ada Rahim, ada Rauf. Ada lagi misalnya dalam surah At-Taubah ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
laqad taballahu alal nabiyyi wal muhajirin wal ansar allazina taba'uhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim. Nah kalau ini Pak, rauf lawan rahim digandeng Allah nih. Ada rauf, ada rahim. Maknanya sebenarnya sama. Maha pengasih lagi maha penyayang. Sama Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita sudah tahu tadi bedanya. Ada rahmah, ada rauf. Tapi Allah selalu mendahulukan rauf. Raufun rahim. Raufun rahim. Rauf dulu baru rahim. Karena rauf tadi terkhusus kepada orang yang kontaknya dengan Tuhan. Rahim berlaku untuk semuanya. Laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar, sesungguhnya Allah menerima taubat nabi, orang muhajirin dan orang ansar. Allazina tabau fi sa'atil usrah, yaitu orang-orang yang mengikuti nabi dalam keadaan usrah, sulit, diampuni, diterima taubatnya. Min ba'di maka dayazigu qulubu fariqin minhum summa taba alaihim. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah dengan mereka itu raufur rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Itu aja terjemahannya. Rauf, rahim karena sama-sama artinya maha kasih sayang. Kita diterjemahkan maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian yang terkait dengan Nabi, nah kita hafal ayatnya nih. Saban bulan Maulidan biasanya atau pembacaan Maulid disebut tuh. Ada juga Rauf dan Rahim yang itu disematkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan Nabi itu memiliki ra'fah dan rahmah kedua-duanya sekaligus. Padahal ini nama Tuhan dan sifat Allah ternyata juga diberikan kepada Nabi. Insyaallah pian hafal ayatnya ini. Surah At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ada kata-kata raufur rahimnya situ. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa oleh beliau penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, beliau sangat ingin agar kalian memiliki keimanan dan keselamatan. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang beriman beliau itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah, Nabi itu. Makanya yang dipikirkan itu kan oleh Nabi selalu umat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Yang dipikirkan beliau adalah umat, sampai menjelang wafat pun yang disebut beliau adalah umat. Ummati, 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 umatku, umatku. Ketemu Jibril pun pertanyaan pertama dinyanyikan bagaimana umatku. Jadi diceritakan nanti kalau sudah dibangkit dari kubur, ketika Nabi dibangunkan kembali setelah wafat, bertemu dengan malaikat, yang pertama ditanya itu bagaimana umatku. Nah, penuh cinta dan kasih sayang. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu penuh dengan ra'fah dan rahmah. Nah, di sini nama Nabi. Dan didahului kan kalimatnya ini azizun 'alaihi ma'anittum. Berat sekali terasa oleh beliau penderitaanmu. Nabi itu ada kalau melihat umat menderita, sakit hati beliau kalau ada yang menderita. Makanya konon baik nanti di akhirat nanti itu kalau ada umat Islam yang berdosa banyak kemudian mendapat siksa di neraka, itu ditutup oleh Allah supaya Nabi kada tahu. Sebab kalau Nabi tahu, neraka pun ditajuni sidin. Jadi Nabi kada tahu kalau ada umat sidin di dalam neraka. Kalau ada didatangi sidin siapa aja tuh. Nah, makanya kalau orang banyak membaca salawat, Tuhan kada menutup itu.
Andai kata orang salawatnya banyak dibaca tapi dosanya juga banyak, yang kada sempat bertobat lalu meninggal dunia, dimasukkan Tuhan ke dalam neraka, misalnya lah Nabi tahu didatangi sedih. Nah itu disebut dengan syafaat, pertolongan dari Nabi SAW. Harisun alaikum, beliau ingin sekali supaya seluruh umat beriman itu selamat, beriman dan selamat. Itu namanya harisun alaikum. Dengan kalian itu beliau, haris itu bahasa kita bersemangat hendaklah. Bahkan ada yang kadang-kadang menerjemahkan itu sangat berambisi. Itu pada ambisi itu orang bagus bang kalimatnya lah. Cuma istilahnya itu nama menekan-nekan. Makanya bagus Pak supaya dekat dengan Nabi itu ya salawat itu Bang, dibanyaki. Di samping itu salawat itu juga pembuka rezeki. Kita membaca salawat sekali, Tuhan memberikan rahmat 10 kali. Coba nampi ngalih-ngalih urusan aja banyak membaca salawat insya Allah. Istighfar, salawat 2 tuh ya. Tapi kalau zikirnya paling baik apa jar? Ya la ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semuanya apa yang ada itu disebut namanya kalimah thayyibah. Kalimah thayyibat, kata-kata yang ucapan-ucapan yang thayyibah yang bagus. Nah jadi kita sudah beberapa baca ayatnya, beberapa tidak semuanya lah. Dapatlah kita mengatakan bahwa Allah Ar-Ra'ub itu artinya Allah yang maha pengasih, Allah yang maha ramah, Allah yang maha santun, Allah yang melenyapkan kesulitan, Allah yang menolak kejahatan, Allah yang penuh dengan lemah lembut dan cinta kasih sayang. Nah itu arti ra'pah itu secara keseluruhan. Banyak jadilah. Maha pengasih, ramah, santun, menghilangkan kesulitan, menolak kejahatan dengan lembut dan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi Allah memperlakukan hambanya itu dengan rasa cinta dan kasih sayang. Makanya tadi yang kontak lawan Allah ini yang banyak dapat rahmah itu. Bila kontaknya kurang, baik. Kalau rahmah dapat semua. Menghadap sembahyangan gitu dapat aja juga. Oke, nanti akhirat hanya hukum ditegakkan sesuai dengan ketentuannya. Kalau dia tidak bertobat, maka dia akan mendapatkan hukuman. Tapi dengan cinta dan kasih sayang Allah juga, kalau dia bertobat, Pak, sebanyak apapun dosanya diampuni. Nah itu pulang. Ada orang merasa mulai lagi halus lah, dari kecil sampai ini keadaan rasa keadaan baiknya dosa rasa banyak benar. Tidak usah khawatir, taubat aja kepada Allah, diampuni. Asal taubatnya taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah engkau kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya itu agak berat memang, tetapi sederhananya jangan digawi lagi nih itu aja. Minta ampun lawan Allah, menyesal sudah melakukan itu, kemudian tidak mengerjakan itu lagi, kadang membuliki pulang itu, nah itu sudah taubatan nasuha. Insya Allah. Allah penuh dengan cinta dan kasih sayang. Allah penuh dengan kelembutan, memberikan nikmat, karunia, anugerah kepada manusia lebih dari yang diperlukan oleh makhluknya. Jadi sebetulnya apa? Siapapun orangnya, Allah memberi sudah lebih dari apa yang kita perlukan. Cuma nafsu kita, rancak sudah kita bicarakan, nafsu kita kadang-kadang ada pernah cukup. Pian takoni aja orang paling kaya di dunia ini nah, cukup ada. Kadang-kadang begawinya lebih keras supaya pada kita mencari nang siapa yang paling sugih di dunia ini siapa? Itu kadang-kadang usahanya luar biasa, melebihi dari kita.
Kalau orang biasanya bila sudah banyak duit tuh nyaman di istirahat, belum tentu bah. Ini manusia itu kan karena ada nafsu, makin banyak penghasilan, makin banyak kehendak, makin banyak pengeluaran. Manusia itu kayak itu. Makin banyak penghasilannya, makin banyak kehendaknya, makin banyak pengeluarannya. Ibadah orang dahulu bergaji 1 juta sebulan cukup aja. Naik 2 juta habis juga. Kalau bang biasa juta naik 2 juta 1 juta nabung kadang-kadang juga. Karena keperluannya bertambah seorang. Rumahnya asal tipe 36 aja. Naik gaji mengganali tak? Bila mengganali pakakasnya pulang. Ya biasa itu dah. Beisi sebuah anak 2, pada sebutnya kan terpakai. Sewakan barang jar. Nah itu menyewa. Ya kayak itu pun terus kada pernah habis-habisnya. Jadi kalau orang mau menelusuri sebetulnya dengan keperluan real manusia, Allah sudah memberikan lebih dari yang diperlukan oleh kita sebenarnya. Cuma karena nafsu manusia, lingkungan kita, anggapan kita, bahkan anggapan masyarakat menyebabkan kita merasa kurang terus. Apalagi kalau dilihatnya yang kurang-kurangnya aja, kada melihat yang lebihnya. Itu bikin orang pusang terus tuh ya itu. Yang tidak ada dihayalkan, yang ada tidak dimanfaatkan. Sepeda motor besi nang dihayal motor, mobil, kayak apa kira-kira? Sakit hati terus kalau padahal dahulu berjalan aja bojek paling. Wah ini sudah bersepeda motor, anak mobil pulang. Nah dalam kehidupan manusia wajar karena memang itu adalah alam supaya manusia meningkat, jangan juga berjalan di tempat mujur aja. Tapi ketika dihubungkan dengan agama harus ada kendali. Kalau tidak manusia tidak akan pernah bersyukur. Berapa aja dikasih tidak akan pernah merasa cukup. Allah sudah memberikan lebih dari yang kita perlukan. Mujurlah itulah. Nah setelah kita membicarakan makna atau pengertian dari nama Allah Ar-Rauf, maka pada bagian kedua kita membicarakan tentang apa sikap kita yang sudah mengetahui atau mendengar arti dari Allah Ar-Rauf, Tuhan zat yang maha kasih dan maha sayang. Yang pertama, yakinkan sepenuhnya di dalam hati bahwa Allah itu maha kasih sayang, maha lembut dan maha santun. Allah tidak kejam. Walaupun ada kalimat sadidul iqab, Tuhan itu sangat keras kalau menyiksa. Itu orang yang durhaka, orang yang kafir itu. Kalau orang beriman, Allah penuh cinta dan kasih sayang. Yakinkan itu. Jadi biasanya kalau kita kawal menanamkan kuat keyakinan lah bahwa Allah itu penuh dengan kelembutan, penuh dengan keramahan, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih. Kita kada pernah mempersalahkan Tuhan dengan keadaan yang ada pada diri kita. Tidak pernah apa bahasa Banjar meniwas. Tuhan ditiwas wani juga orang tuh meniwas Tuhan. Coba yakin sepenuhnya semua itu ada dalam cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Musibah dalam pandangan manusia, penderitaan dalam pandangan manusia, nikmat dalam pandangan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Munyakawa sampai makam ini nyaman banget tuh. Allah penuh dengan cinta dan kasih sayang. Yang kedua, ridha sepenuhnya atas putusan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini luar biasa nih. Terus sampai makam ridha sudah. Ridha itu artinya apa? Bahasa kita senanglah dengan putusan Allah. Apapun putusannya Allah, dia terima dengan penuh cinta dan kasih sayang juga, ridha.
Ridha jangan bukan berarti menyerah lah. Nya ada jual ridha, mas sudah aja ada senasib nak ini. Lain pulang tuh katanya ridha apa gitu, mengeluh karena orang ridha itu artinya ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsunya, dia tetap senang. Allah Subhanahu wa taala pasti memberi yang lebih baik. Apapun yang Tuhan takdirkan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini aku disuruh sabar, dan sabar pahalanya surga. Aku ada alat untuk bersabar. Kalau tidak ada ujian, kapan kita bisa sabar? Sekarang ada ujiannya. Di sini kita diberi sabar. Kayak itu nah, senang. Cuma berat pak menggawinya pak lah, menggawinya saya ngalihannya. Yang ketiga, sikap kita inilah menyayangi dan mengasihi makhluk-makhluk Allah, cintanya karena Allah. Nah kawal itulah. Jadi kita ini hidup sesama ini saling menyayangi. Karena ini semuanya hamba Allah. Kita ini bersaudara, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menyakiti hamba Allah pada hakikatnya menyakiti Tuhan yang menciptakannya. Nah kawal kayak itulah. Kalau kita nyakiti orang, bukan orang itu yang tersakiti, Allah yang menciptakan yang tersakiti. Wow, bahasa kasarnya kayak itu tuh. Ada dapat Tuhan tersakiti, bahasa kasarnya kayak itu. Pian tuh bae punya anak, sayang benar pian anak itu. Tempeleng orang anak pian kayak apa pian? Sampiannya kali dipukul orang, anak pian aja dipukul. Tapi yang sakit siapa? Abahnya, mamanya. Bisa keluar bawa mandau tuh mencari orangnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, itu hambaku kata Allah, kau sakiti, kau tidak punya hak menyakiti hambaku. Wah kata gitu nah. Marah Tuhan, apalagi nanti disakiti hamba Allah yang saleh pulang. Disambati itu sambati macam-macam. Difitnah, apa istilahnya ini dibully. Oh, dibully itu apa dibully? Dizalimi lah. Sayangi, cinta dan kasihilah makhluk-makhluk Allah Subhanahu. Nah makhluk Allah ini Pak bukan hanya manusia, termasuk binatang. Tapi kenapa ada beberapa binatang yang disuruh Nabi membunuh? Ada banyak binatang yang disuruh Nabi membunuh. Cecak masuk, tikus masuk, ular yang berbahaya masuk. Kenapa disuruh dibunuh? Karena itu membahayakan. Cuma pesan Nabi membunuhnya jangan disakiti. Ibarat ma'ano cacak itu sekali pukul aja Nabi mati. Nah itu nama bagus. Cuma ngalih pak memukulnya. Lalu macam-macam jadinya. Jadi kalau ada hal-hal makhluk Allah yang memang menyakiti, kita diajarkan untuk boleh membunuhnya gitu. Tapi mungkin ada apa-apanya disakiti, makanya Pak dahulu lu masih ingat lah lagi kekanakan bahar itu ada madakan tuan guru aja madakan besaung ayam misalnya, besaung jangkrik kah disaung kada boleh orang tua bahar itu Pak. Ada kalau kanakan bahari besaung malah dikisahkan kayaknya kan di akhirat disaung orang juga jarang. Kenapa? Karena menyakiti. Rame kita melihat ini makam sakit. Sama besaung ayam tuh ya juga. Apalagi orang nakal kalau jar di batisnya tuh diandaki pisau. Luka-lukanya makin sakit ayamnya karena hantam lawannya, makin senang melihat. Nah lucu kalau orang kesakitan kita tertawa, padahal itu makhluk Allah. Makanya kalau nyembelih itu disuruh Nabi tajam-tajam anunya tuh nah. Apa? Ladingnya supaya jangan menyakiti. Ini kan merasa sempat potong lalu hilang. Jangan tuhuk menggantal dulu. Untung sapi lawan kambing itu kada bisa bakuriak, cakap bisa bakuriak bisa salaman sakot terkajut tuh. Ladingnya anu benar, tumpul benar. Kalau pernah apa melihat di Jabal Korban itulah di Mina itu nah orang nyembelih itu sekali aja
Bahkan nyembelihnya kan ikat-ikatan, kada kayak kita sini mah ikatnya aja 2 jam ya ikat. Kasihan sapinya. Adalah kalau lihat tuh di YouTube tuh lah, di hamuknya berdetaan dia bakal ditanduknya tahu lileng panitianya sudah dirabahakan digantal pulang bah di sana itu kan tapi lu kan ada apa melihat sapi nama lihat itu kambing lawan onta tuh kan tinggi wae bulunya panjang nah, jalan onta itu kadang-kala didorong sendiri untuk ke tempat penyembelihan kecuali harus ada induknya atau nangganal nang memandu. Jadi pak ya ada seikong nang di muka bila nang ini berjalan nah anak disembelih ini 4 nang ganal ini kan disembelihnya lewat nah datang nang seikong mana sampai kayak dia nang sekali aja rabah kambing kayak itu juga paling tanduknya di pinggotnya nah. Kalau kita nang lapah tuh mah ikatnya dulu lah diikat. Nah siapapun tukang sembelih lah, ini nyembelih kambing jangan nyembelih orang. Diajarkan supaya jangan disakiti, penuhlah cinta kasih sayang. Yang keempat, mengembangkan sikap cinta dan kasih sayang di kalangan umat manusia. Kita bersikap cinta dan kasih sayang pada makhluk Allah, tapi mengembangkan sikap cinta kasih ini kepada sama manusia. Itulah sebabnya kenapa kalau ketemu disuruh assalamualaikum, orang berawaan gitu kan, orang saling menyapa, saling menolong, saling membantu, itu mengembangkan sikap cinta dan kasih sayang. Kenapa kita disuruh membantu orang lain? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu supaya cinta kasih sayang muncul. Jangan sampai ada berpendapat udahlah biar orang-orang aku. Nah itu kan diajarkan dalam agama kita itu. Kemudian membantu orang-orang yang memerlukan sesuai dengan kemampuan. Bantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan kada tertahu aja kita nuntut. Nah yang terakhir biasanya kita menutup pembicaraan kita tuh dengan khasiat lah. Khasiatnya kalau kita berzikir dengan nama Allah Ar-Rauf. Dalam kitab Senjata Mukmin itu disebutkan oleh penulisnya Kiai Haji Husin Qadri lah di Matapura. Ujar Sidin Ar-Rauf maknanya yang mempunyai sangat kasih sayang. Beliau menambahi kata sangat. Yang mempunyai sangat kasih sayang, itu Rauf itu. Khasiatnya barang siapa berzikir dengan dia seperti dikatanya ya Rauf ketika marah. Nah kawas aku digawe bae bilanya sarik marah baca ya Rauf. Atau dimarahi orang. Kita marah atau dimarahi orang. Atau di sisi orang marah. Kita tidak marah, tidak dimarahi, tapi ada orang marah. Ini sarik nih baiklah. Orang sarik, lawan orang lain, Pak sariknya ada kita, cuma kita ada situ. Baca ujar Sidin ya Rauf 10 kali, 10 aja. Ya Rauf 10 kali dan membaca salawat 10 kali. Ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf ditambah Allahumma shalli ala Muhammad. Di sini kan bahasa Sayyidina Sidin Allahumma shalli ala Muhammad. Bolehlah tambah Sayyidina, boleh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. 10 kali. Jadi ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf 10 kali. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad 10 kali. Insya Allah kata beliau dihilangkan marahnya atau marah orang lain. Kita atau sarik benar lawan orang. Coba baca ya Rauf, mudah-mudahan lembut karena penuh cinta kasih sayang. Ada saat dilampiaskan kemarahan. Orang menyariki kita kada melawan. Baca ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf. Insya Allah hilang marahnya. Atau ada orang lain marah dengan sesamanya. Baca berdua bahual nih bahasa sarikan. Ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf.
Tapi kita membaca tentu penuh juga dengan cinta dan kasih sayang. Jangan membacanya sambil sarik juga. Jauh. Sarik artinya itu. Itu sama lawan dengan yang orang assalamualaikum dola. Ujar Nabi kalau orang itu berbantah-bantahan kada boleh lebih 3 hari. Maka salah satu di antaranya yang paling utama itu adalah orang yang memulai dengan salam. Gitu. Kalau tidak halal bagi orang beriman kata Nabi berbantah-bantahan lebih dari 3 hari. Jadi artinya boleh aja. Kehidupan manusia itu berbantah-bantahan cuma kada boleh lebih 3 hari. Tetapi yang paling baik di antara keduanya itu adalah orang yang memulai dengan assalamualaikum. Tetamu lawan ini padahal bakal lahir semalamnya. Assalamualaikum. Wah itu luar biasa aja Nabi itu. Kak lawannya ini otomatis wajib menjawab waalaikumsalam. Diharapkan itu damai. Tapi mun salamnya sambil sarik lain pulang bang. Assalamualaikum. Tempelengkah jar. Nah itu lain pulang. Bertamuan tambah assalamualaikum juga tapi tidak dengan kasih sayang. Kenapa 3 hari supaya damai nih hati itu. Nyesarik tuh setempat aja pak. Paling 2-3 jam sampai aja padahal. Tapi diberi Nabi waktu 3 hari lah. Bahwa ternyata kemarahan itu tidak membawa kebaikan. Nah ada amalan lah kita lah. Ibu-ibu nih. Ya Raub, ya Raub, ya Raub. Ibu nak penyarikan bagus nih. Baca ya Raub. Mudah-mudahan ampih penyarikan. Hendak sarik terus, kenapa aja dilihat hingga hendak sarik, aneh juga. Memasak, kada masak, sarik juga. Padahal sih di nama masak ada orang juga. Memasak pak di mejek jar, kada ingat mengatik. Pas anak makanan, masih aja baju. Kada masak, sekalinya kada taketek anunya. Mama, nanti mama sih juga. Sarik lawan diri sendiri. Ayo udah baca ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf. Nah. Cuma mun laki pian ngaran Rauf jangan asal nyari-nyari bang. Napa senengnya aku terus. Baguslah nama Allah Ar-Rauf, Ar-Rauf. Kita ini para habis pak 83 sudah. Mun 99 berapa tuh? Nah 16 lagi habis kita. Cuma mah ada 16 ini berapa bulan. Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ra'fah, rahmah, cinta dan kasih sayang yang besar kepada kita semua. Sehingga kita ini hidup penuh dengan cinta dan kasih sayang. Hidup bukan penuh dengan perasaan yang tidak nyaman. Hidup penuh dengan kegalauan. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita tersebut. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.